Oke, selamat malam guys. Kembali lagi bersama channel YouTube Alfa Pamarjono. Pada video kali ini saya mau coba lakukan review pengiriman saya atau pengiriman mangga saya di tanggal 10 November kemarin. Pada video ini nanti kita akan coba bahas apa saja yang bisa kita lakukan perbaikan lagi untuk bisa meningkatkan keuntungan dari pembelian mangga yang saya lakukan. Oke guys, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Alfa Pamarjono yang sudah setia menonton video saya. Untuk rekan-rekan yang belum join, jangan lupa join. Caranya gimana guys? Tekan tombol subscribe-nya. Dan jika menyukai video saya, tolong di like, di komen, dan di share ke rekan-rekan sekalian. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi video-video baru saya. Oke guys, hari ini saya akan segera mereview pengiriman mangga pada tanggal 10 November kemarin. Oke, selamat mengikuti video saya. Oke, langsung saja kita mau coba review untuk pengiriman mangga tanggal 10 November. Pada pengiriman tanggal 3 kemarin kan rugi itu, 3 November ruginya berapa? 134.000. Nah, seandainya nih saya langsung berhenti, nggak lanjutkan rasa penasaran saya ini, yaudah sampai di situ. Pengetahuan saya juga sampai di situ, nggak akan ada lagi informasi baru yang bisa saya dapat gitu loh ya. Jadi kalau melakukan suatu bisnis memang ada yang namanya trial and error ya, dan pasti akan ada yang namanya untung rugi ya, itu pasti. Nah, di kesempatan video ini saya mau coba review itu lebih jauh mendalam ya. Oke, yang pertama pengiriman tanggal 10 November kemarin sebenarnya saya untungnya lumayan istilahnya. Kalau dibandingkan yang pengiriman pertama saya kan rugi. Nah, ini yang pengiriman kedua ini saya udah untungnya berapa? 344.000. Lumayan, saya bilang lumayan. Kalau kita hitung-hitung sebagai istilahnya pemula, pengepul mangga pemula ya, udah untung segitu ya, saya seneng lah gitu, saya seneng. Oke. Tapi ada beberapa hal yang mau saya review ke rekan-rekan semua. Oke ya. Jadi yang pertama ongkos kirim ya. Pas pengiriman yang tanggal 3 itu saya kena ongkos kirim 80.000 ya. 70.000 dulu ya. Habis itu kena ongkos kirim malah naik, bukannya turun ya, malah naik jadi 80.000. Nah di pengiriman yang hari ini ya, hari ini ada pengiriman lagi, ongkosnya sudah turun lagi. Jadi kita harus detailin teman-teman ya, dalam bisnis harus detailin. Komponen-komponen pengeluaran yang bisa kita tekan mana nih? Nah, yang pertama tadi ongkos kirim atau distribusinya. Hari ini saya ada pengiriman lagi, nilainya sudah 60.000 per karton ya, per kardus. Nah, ini tentunya sangat menggembirakan, walaupun itu hanya selisih 20.000. Kalau dikalikan 7 karton berarti 140.000 ya, 140.000. Jadi kita udah ada penghematan 140.000 rupiah. Oke, itu yang pertama. Jadi pos atau komponen yang bisa kita hemat salah satunya adalah ongkos kirim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah saya bicara dengan teman-teman saya yang ada di lapangan, nah, yang ada di Jawa sana ya. Saya ajak ngobrol nih, ini kalau kita ngelihat ongkos kirim, biaya tenaga kerja itu nilainya lebih besar daripada harga beli mangganya. Nah ini kan sudah nggak masuk akal itu. Artinya apa? Di pos biaya tenaga kerja itu bisa kita lakukan penghematan. Akhirnya saya diskusi dengan mereka, karena mereka tim kita juga. Oke guys, ayo teman-teman,
kita harus punya target sehari satu orang minimal 100 kilo. Nah, minimal 100 kilo sehari. Kalau setengah hari berarti 50 kilo. Seperti itu. Akhirnya kita buatin kesepakatan. Oke, satu hari minimal 100 kilo satu orang. Nah, akhirnya sepakat tuh. Nah, ternyata setelah dieksekusi, setelah kita implementasikan ya, kita bisa panen 300 kilo ya dalam waktu setengah hari. 3 orang 300 kilo setengah hari, selesai, kelar ya. Bahkan hasilnya kita bisa lihat nih, kirimannya hari ini kualitas mangganya lebih bagus daripada pengiriman yang sebelumnya ya. Pengiriman yang tanggal 10 kemarin, ini pengiriman tanggal 20 ya. Belanjaan tanggal berapa itu berarti? Saya lihat dulu. Belanjaan tanggal 17. Belanjaan tanggal 17 ternyata lebih bagus nih teman-teman ya. Nah, ternyata dengan banyak komunikasi dengan tim kita yang ada di lapangan, itu bisa membantu kita melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi udah ada 2 hal yang bisa kita perbaiki. Yang pertama tadi ongkos kirim saya suruh cari bis yang ongkosnya lebih murah. Nah, kebetulan saya kemarin dapat bis Handoyo. Terima kasih PO Handoyo sudah membantu rakyat kecil seperti saya ya. Terima kasih sekali ya. Oke, terus yang kedua apa? Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja saya buatin target sehari minimal sekali petik minimal harus 100 kilo. Akhirnya terpenuhi, bahkan melebihi apa yang saya bayangkan. Jadi setengah hari sudah kelar 300 kilo. Artinya apa? Kalau kita optimalkan pasti akan lebih bagus lagi. Jadi itu review yang kedua untuk pengiriman tanggal 10 ya. Nah, yang tentunya saya implementasikan untuk pengiriman yang tanggal 17 ini ya. Tanggal 10 sudah saya review. Terus untuk perbaikan itu saya implementasikan atau kita laksanakan untuk pengiriman mangga yang tanggal 17 ini. Oke, yang ketiga apa kira-kira? Nah, yang ketiga ternyata teman-teman ya, si petani itu pada saat kita nawar ke mereka ya, ke mereka dengan harga Rp3.000 ya, ini saya sebutkan saja Rp3.000 per kilo di pohon. Itu pada saat kita mau nurunin harga nggak mau mereka beranggapan wah mangga dibeli cuma Rp3.000. Nah, tapi ternyata di pasar Indo harganya sudah banyak tuh, cuma sekilo 3.000. Karena apa? Banyak di pasar Indo bener-bener banjir. Jadi kalau menurut saya ini saya kemahalan belinya ya. Jadi artinya apa? Yang ketiga kita harus membaca situasi pasar. Di pasar Indo itu ternyata kita kalau mau beli mangga yang ala kadarnya gitu ya, bisa dapat harga Rp4.000. Rp4.000 itu udah dapat. Tapi ya mangganya kayak gitu deh. Artinya apa? Bahwa ini berbahaya menurut saya. Artinya saya harus sering survei. Jadi kita harus sering survei pada saat kita mau mendatangkan barang. Itu yang ketiga ya. Oke, yang berikutnya saya dapat ilmu lagi. Kemarin yang di pengiriman pertama, kedua saya gunakan penghangat karbit yang bubuk. Ternyata kurang hangat. Sehingga menyebabkan apa? Mangganya matangnya kurang jreng gitu loh. Katanya kayak gitu. Saya nanya-nanya sini sana lagi kan. Nah, ada satu kesimpulan ternyata apa? Karbit harus diganti itu. Gunakan karbit yang batu saja sehingga apa? Hangatnya dapat. Gitu ya. Oke. Itu yang keempat. Nah, itu untuk reviewnya ya teman-teman. Nah, sekarang saya juga mau membacakan sedikit komentar dari video saya yang berjudul bagaimana memulai usaha menjadi pengepul mangga, apakah tertarik? Nah, ini ada beberapa komentar ya. Ini dari AutoCare 99 dari lalu ya, saya mau coba jawab. Saya baru memulai bisnis buah-buahan seperti mangga. Masih banyak sekali yang saya temukan ukuran barang yang tidak sesuai seperti mangga nomor 1 misalkan
mungkin seperti di video saya yang ukuran paling gede, hanya bagian atasnya saja sesuai dengan ini ukurannya, tapi di bagian dalamnya tidak sesuai, ternyata masih banyak oknum nakal. Nah, jadi memang benar kalau di pasar induk itu masih ada beberapa pengirim, mungkin bahkan petani ya, yang tidak jujur ya. Jadi makanya kita harus pas ke pasar induk harus jeli itu, jangan sampai asal beli nggak ngecek isi barang yang kita beli. Biasanya memang di bagian atas bagus gitu, nah pas di bawahnya mungkin nanti diisi ukuran yang kecil-kecil. Nah, sebenarnya dengan video-video saya ini saya berharap petani-petani kita harus mempunyai perubahan yang gradual ya, yang drastis gitu. Jadi kalau yang namanya bisnis itu membutuhkan kepercayaan. Kalau barangnya petani yang dikirim ke pasar itu tidak sesuai dengan grade yang dicantumkan di dalam petinya, tentunya nanti pembeli setelah nyampe di rumahnya akan kecewa, wah ternyata barangku jelek, seperti itu ya. Jadi itu tim Auto Care 99, terima kasih sudah memberikan komentarnya. Terus ini yang berikutnya Mas Lukman Fatsli ya, Bang tolong bikin konten jenis mangga dan urutan date-nya. Oke, nanti akan saya coba buatkan. Jadi nanti saya juga harus cross check kembali ke pasar induk, bener nggak nih untuk bisa, kan macam-macam nih. Ada mangga harum manis, ada mangga mana lagi, ada mangga Indramayu, ada mangga gedong gincu, ada mangga gedong ya, macam-macam ya. Nah itu nanti saya akan coba kumpulkan datanya dulu. Saya akan observasi ke beberapa pelapak ya. Tunggu saja nanti videonya ya, Mas Lukman ya. Kasih saya waktu karena saya sedang melakukan review project saya ya, ini gimana caranya menjadi pengepul mangga pemula ya. Oke, tunggu saja videonya Mas Lukman. Oke, yang berikutnya Mas Wawan ya, update harga durian dong Bang. Oke, durian untuk saat ini kan di pasar induk memang lagi short season, jadi sedang nggak ada barang yang dikirim ke pasar induk. Kemarin beberapa bandar durian pun nggak ada barangnya di lapaknya, bahkan diganti dengan produknya dengan impor bayar. Tapi nanti informasinya di bulan Desember akan mulai ada lagi, terutama yang dari Sumatera akan masuk lagi ya. Oke, tunggu nanti Mas Wawan, kalau sudah ada duriannya akan coba saya review ulang lagi. Oke, Mas Jailani Lani ya, nggak tahu nih Jailani Lani atau Mbak Romas nih ya. Oke, update harga mangga harum manis Pak. Siap. Untuk hari ini, minggu ini informasinya harga rada ambruk ya, karena hujan ya, hujannya terus menerus sehingga barang di pasar induk numpuk ya. Range harganya sih sudah sangat jauh turun dibanding kemarin, cuman memang kualitasnya banyak yang kurang bagus. Jadi sudah mulai, karena mangganya sudah banyak kena hujan, jadi mangganya sudah mangga cemong ya, kumisan seperti itu. Oke. Cemong Channel update harga terkini. Sorry, aku belum sempat ke pasar induk, tapi kalau saya nelpon ke beberapa rekan, harganya memang harga ambruk. Mangga dari mana itu bos? Dari Yuliandi Jinan. Oke, mangga yang saya review ini adalah mangga dari daerah saya, dari kampung saya. Jadi pada saat saya pulang ke kampung di bulan Oktober kemarin, saya melihat, loh ini mangga di tempat saya kok belum ada yang nebas ya, istilahnya kan gitu, belum ada yang hijau ya. Akhirnya saya kepikiran, oke lah, coba kita bantu juga mereka, kita beli dengan harga 3 ribuan, dan ternyata
bahkan setelah beli 3.000 pun karena banyak hal-hal yang harus saya reduce atau kita sesuaikan di pengiriman pertama pun kita masih tetap rugi ya. Oke, seperti itu. Oke, makasih banyak untuk komentar-komentarnya ya. Saya langsung saja akan melakukan review untuk pengiriman hari ini. Hari ini tanggal 17 pengiriman hari ini, tapi belanjanya tanggal 17 kemarin. Oke. Yang pertama untuk perbaikan grade ya. Walaupun totalnya ya, total mangga yang saya beli ini ya. Total mangga yang saya beli ini sekitar 300 kilo ya. Untuk ukuran yang 200, 300, 400, 500 komposisinya didominasi oleh ukuran yang ini 300 up ya. Jadi mangga-mangga yang 300 up lebih banyak mendominasi, hampir 50% sendiri ya. Jadi kalau ini hampir ya nggak ada 50% sih, mungkin 100 sekian gitulah, 105 kiloan lah. Nah, ada juga yang mangga yang ukuran 400 gram ya. Ini 400 gram up ini. Kalau yang ukuran 300 sudah saya pak, sudah saya taruh belakang, dapat 4 peti, masing-masing peti 30 kilo, berarti mungkin sekitar 120 gituan ya. Ya hitungannya nggak nyampe setengah sih, mungkin 40%an lah ya, 40% ukuran yang 300. Nah ini untuk yang ukuran 400 mungkin agak banyakan dikit. Nah yang paling sedikit nih ukuran 500 up nih, ini ukuran 500 up nih, 515. Nah untuk ukuran yang 500 up ini mungkin sekitar 30 sampai 35 kiloan, belum saya timbang soalnya. Nah kalau melihat ukuran sih sudah oke ya. Jadi tim saya sudah mulai banyak belajar gimana caranya memilih ukuran. Kalau untuk ukuran sudah mulai bagus. Nah yang jadi masalah sekarang adalah yang cemong seperti ini teman-teman. Jadi tadi masih dijumpai banyak mangga yang cemong kayak gini nih. Nah mangga yang cemong kayak gini potensi kerusakannya lebih tinggi, lebih gampang cepat busuk ya. Karena apa? Mungkin karena curah hujan tinggi, sehingga apa? Kadar air yang masuk ke dalam pori-pori mangga ini lebih banyak, sehingga apa? Sifatnya hujan kan asam ya, hujan itu asam, sehingga apa? Mempercepat proses pembusukan pada saat dia dimatangkan ya. Jadi kesulitan yang belum bisa terpecahkan untuk mangga pada saat musim hujan ini apa? Ini cemongnya ini ya. Cemongnya ini masih belum bisa terselesaikan ya. Mungkin nanti tahun depan saya akan lakukan observasi juga, akan review, akan kita riset juga. Mungkinkah mangga itu kita bungkus ya? Bisa jadi mungkin ya. Bisa jadi pada saat menjelang musim hujan buah mangganya udah lumayan gede, segede ini misalkan ya. Nah itu langsung kita bungkus, bisa jadi nanti hasilnya akan bagus, tapi kan kita nggak tahu, mungkin ini untuk proyek tahun depan ya. Gitu. Oke, jadi kesulitan yang saya hadapin kemarin ya, di pengiriman pertama, kedua, di pengiriman ketiga ini sudah mulai ada perbaikan ya. Tadi tenaga kerja ya, ukuran mangga, terus ongkos kirim ya, ongkos kirim dari Jakarta Purwodadi ke Jakarta sudah mulai ada perbaikan, dan tenaga kerja pun juga mulai ada perbaikan ya. Oke, itu tadi beberapa review ya, beberapa review yang mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang mau memulai usaha menjadi pengepul mangga saya. Jadi ini saya sharing-sharing biar saya yang rugi sendiri, biar saya dulu yang menanggung kerugian. Jadi nanti perbaikan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua ya, para entrepreneur muda yang pengen berjuang untuk meningkatkan penghasilan rekan-rekan semua. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Tetap setia dengan cara nonton channel saya teman-teman ya, tetap tonton terus ya, jangan lupa. Karena apa? Kalau teman-teman
nontonnya hanya separuh-separuh, setengah-setengah, nanti sayang, banyak informasi yang akan terlewatkan. Nah, biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi jika ada video-video baru saya, tolong di subscribe dulu, di like, di komen ya, dan aktifkan tombol loncengnya. Karena apa? Banyak informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis yang akan saya informasikan kepada rekan-rekan semua. Oke guys, selamat malam. Sekali lagi tetap jaga kesehatan.